ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah pada kesempatan yang mulia ini, saya berwasiat kepada hadirin jamaah Jumat sekalian, utamanya kepada diri kami sendiri. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang olehnya. Dengan penuh kesadaran, kesabaran serta ketulusan hati hanya kerana Allah semata. Dengan demikian, semoga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia kini dan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan siang hari ini adalah memperingati turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa terpenting bagi kehidupan manusia. Karena dengan Al-Quran, seseorang dapat keluar dari gelapnya kebodohan dan zulumatik kepada ketinggian ilmu pengetahuan dan ma'rifat, ufukil ilmu wal ma'rifat, dari gelap gulita kekafiran menuju cahaya kebenaran, yaitu dinul Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara terperinci mengenai fungsi Al-Quran. Di dalam Al-Quran diantaranya mengenai fungsinya sebagai Al-Huda, petunjuk, Al-Furqan, pemisah antara yang hak dan yang batil, Al-Mubayyin, penjelas, arus mengarah kepada setiap hal yang berguna, rahmat sebagai bukti kasih, nur, penerang kehidupan, sifat, obat batin dan lain-lain. Itu semua membuktikan betapa agungnya nilai Al-Quran. Maka Al-Quran adalah konsep dasar untuk bekal kehidupan menuju kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW memberikan penjelasan secara umum mengenai kandungan Al-Quran dalam sabdanya, Al-Quran fihi khabaru man qablakum wa naba'an man ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Al-Quran di dalamnya termaktub riwayat tentang orang-orang sebelum kamu, berita tentang orang-orang setelah kamu, dan hukum sesuatu yang terjadi di antara kamu. Kitab suci Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Karenanya tanggal 17 Ramadan merupakan tonggak panjang dalam sejarah umat manusia yang memisahkan antara zaman gelap gulita dengan zaman terang benderang, antara yang hak dan yang batil. Pada saat itu turun wahyu pertama kepada Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW di suatu tempat yang sunyi sepi, Gua Hira, yang kemudian dinamakan Jabal Nur, gunung yang bercahaya. Walaupun dalam Al-Quran hanya disebutkan bahawa kitab suci itu diturunkan pada bulan Ramadan tanpa menjelaskan tanggalnya, tapi dari ayat yang lain dapat dijajaki bahawa peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ayat yang dimaksud surat Al-Anfal ayat 41 yang artinya yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Kami turunkan Al-Quran kepada hamba kami pada hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Peristiwa bersejarah itu menjadi garis pemisah antara zaman jahiliyah dengan zaman ilmu pengetahuan, yang sekaligus memisahkan antara yang hak dengan yang batil, antara kezaliman dengan keadilan, antara kekacauan dengan ketertiban. Adapun wahyu pertama yang diturunkan kepada Muhammad SAW waktu ialah surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah paling pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang telah diketahuinya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari wahyu pertama, Quran surat Al-Alaq 1-5 tersebut mengandung 3 hal yang pokok yang merupakan unsur mutlak dalam kehidupan manusia. Yaitu yang pertama, akidah. Di awal ayat disebut Nabi Muhammad SAW diperintahkan agar supaya membaca dengan menyebut nama Sang Pencipta, yaitu dengan kalimat Bismi Rabbika. Hal itu mengandung pengertian bahawa pada setiap memulai sesuatu yang baik atau pekerjaan haruslah berlandaskan dengan dan disertai menyebut nama Ilahi. Dengan niat dan sikap mental yang demikian, dapatlah diharapkan bahawa usaha atau tugas yang akan dihadapi itu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuahkan
hasil yang penuh berkah atau menimbulkan hikmah yang besar. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, muamalah yang meliputi hubungan kemasyarakatan dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa Allah mengajarkan kepada manusia dengan perantaraan kalam atau pena, yaitu simbol dan ilmu pengetahuan. Hal ini mengandung satu indikasi bahwa ilmu pengetahuan menjadi alat yang vital bagi kehidupan manusia. Dinyatakan di selanjutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia hal-hal yang perlu mereka ketahui. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akhlak dalam ayat tersebut juga dijelaskan tentang asal mula kejadian manusia. Oleh Tuhan digambarkan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah setelah melalui proses yang dimulai berasal dari sperma nutfah ketika masih berada dalam rahim sang ibu. Pada umumnya darah itu adalah benda yang dianggap kotor, rendah dan menjijikkan. Walaupun demikian, setelah darah itu kemudian berbentuk manusia dan lahir di muka bumi ini, maka manusia itu menjadi makhluk yang tinggi dan mulia yang diberikan tugas memimpin dan memakmurkan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rezeki yang baik dan baik. Lebihkan mereka dari kebanyakan makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bila kita membaca secara harfiah saja sudah mendapatkan pahala. Ini tentu saja sebagai rangsangan agar kita tergugah untuk banyak membaca dan mempelajarinya. Sebab secara kejuaan dengan melalui pembacanya terjadi pertalian batin antara si pembaca dengan sang pencipta. Mengakhiri khutbah ini, renungkanlah sabda Rasulullah SAW ketika sabda Muaz bin Jabal memohon wasiat dari beliau dalam sebuah perjalanan. Beliau berpesan sebagaimana diungkapkan dalam sabda beliau, kalau kamu menghendaki kehidupan orang-orang yang beruntung, kematian orang-orang yang mati syahid, selamat pada hari perkumpulan mahsyar, keteguhan hati yang panas di akhirat, petunjuk dari kesesatan, maka lenggangkan membaca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu kalam Tuhan yang Maha Pengasih, benteng pelindung dari setan dan menambah nilai timbangan amal kebajikan. Dan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengharapkan dapat bertemu dengan Allah di hari kiamat, maka hendaklah memuliakan akhlullah. Ditanyakan kepada beliau, adakah Allah memiliki kerabat? Rasulullah SAW menjawab, benar. Ditanyakan kepada beliau, siapakah kerabat Allah itu? Ya Rasulullah, beliau menjawab, kerabat Allah adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Ingatlah bahwa barang siapa memuliakan mereka, maka Allah membalasnya dan mengaruniainya surga. Dan barang siapa menghinakannya, maka Allah menghinakannya dan memberinya neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mencintai Al-Quran, tersinari oleh cahaya kebenarannya, sehingga hidup dan kehidupan kita menjadi terarah serta mendapatkan syafaat dan Al-Quran, bahagia hidup di dunia, utamanya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Da'allahu wa iyyakum minal faizin alamin. Wa dakhalna wa iyyakum fi ibadihi shalihin. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.